Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang 3 orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Tema kita pada hari ini atau pada sore hari ini tentang pernyataan atau penjelasan tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya orang-orang bertakwa akan digiring oleh Tuhan mereka kepada surga secara berombong-rombongan sampai ketika mereka datang ke pintu dan kemudian terbukalah pintu-pintu surga itu. Ketika itu pula disambutlah oleh para malaikat, oleh penjaga-penjaga surga, salamun alaikum, kesejahteraan untuk kalian, tibtum, kebaikan untuk kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian kepada surga atau ke dalam surga dengan kekal. Maka ketika penjaga itu mengatakan salamun alaikum tibtum, mereka berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal ard. Segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah menepati janjinya dan mewariskan kepada kita bumi. Natabawwa'u minal jannah haitsu nasya, kemudian kita menempati surga dengan sekehendak kita. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka inilah pahala bagi orang-orang yang berbuat. Ayat ini menunjukkan bahwa kelak setelah semua alam diselesaikan oleh Allah, setelah dunia kiamat, terjadilah masa-masa. Ada masa di padang mahsyar, ada masa di mizan, ada masa di mizan, ada masa di Shiratal Mustaqim. Maka ketika berakhir, inilah orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surganya Allah. Inilah orang-orang yang durhaka masuknya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa gerombolan, ada beberapa rombongan yang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya yang luasnya antara langit dan bumi. Orang-orang yang bertakwa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, di antaranya yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan diri hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik lapang maupun sempit. Yang kedua, orang-orang yang menahan dirinya dari amarah,
Yang ketiga, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Gambaran surga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, annahu qala, ia berkata, lil jinani thamaniyatu abwabin, surga itu mempunyai 8 pintu. Minaz zahabi, dari emas. Maktubun alal babil awal, tertulis di pintu yang pertama. Pintu yang pertama dinamakan pintu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu yang pertama, pintu tahlil. Ya, pintu yang pertama pintu tahlil, yang tertulis dalam pintu itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan atau tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah komitmen yang dibangun oleh hamba Allah Subhanahu wa taala melalui dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, walaupun dosanya sebesar gunung, walaupun dosanya tidak terhitung, walaupun dosanya seluas bumi, seluas dunia. Ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah dan dia bertekad bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan ada legalitas dari Allah melalui la ilaha illallah, maka terhapuslah semua kesalahannya. Kita kembali kepada la ilaha illallah. Orang yang kafir selama 70 tahun misalnya, dia kafir selama 70 tahun, tidak beriman kepada Allah. Ketika sampai umur dia 70 tahun, datanglah hidayah. Ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, maka gugurlah semua kesalahan-kesalahannya. Gugurlah kesalahan-kesalahannya, gugurlah semua dosa-dosanya, karena dihapusnya oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka dari itu, tekadkan diri kita untuk menggantungkan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu ini, pintu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang disediakan untuk siapa? Untuk para nabi, para utusan, para syuhada, dan para dermawan. Bayangkan, orang-orang dermawan akan mendapatkan pintu yang pertama yang disebut pintu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu yang kedua, pintu yang disebut pintu babul musallin alladzina yakmaluna sholata wal wudu'a. Pintu yang kedua adalah pintu yang dinamakan pintu orang-orang sholat, yang mana mereka menyempurnakan sholatnya dan menyempurnakan wudunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, wudu termasuk menjadi syarat syahnya sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya umatku akan terlihat bercahaya wajahnya karena seringnya berwudu. Dawamkanlah wudu, hendak pergi kemanapun berwudu, apalagi hendak sholat punya wudu, hendak pergi kemana-mana hendak berwudu, hendak tidur ia berwudu. Maka wudu menjadi penjaga baginya dari semua mara bahaya. Yang ketiga yaitu pintu yang disebut babul muzakkina amwalihim, yaitu pintu orang-orang yang berzakat, menzakatkan hartanya. Pintu ini disediakan bagi orang-orang yang menzakatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pintu amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar ini pintu yang disediakan bagi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan
dan mencegah kepada kemungkaran. Pintu yang kelima yang disebut yaitu pintu babu man qata'a nafsah anis syahwah. Pintu yang kelima di dalam kitab ini yaitu pintu yang disediakan bagi orang-orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu. Yang keenam, wasadis, pintu yang keenam adalah babul hujjaji wal mu'tamidin. Pintu yang keenam adalah pintu untuk disediakan bagi para haji dan para umroh. Maka orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh, yang sudah berhaji dan berumroh akan mendapatkan pintunya sendiri, yaitu pintu babul hujjaji wal mu'tamidin. Wasabi'u, dan yang ketujuhnya yaitu babul mujahidin, pintu para mujahid. Pintu para mujahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan pintu yang khusus baginya yang disebut babul mujahidin, pintu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mujahid diambil dari kalimat jahada yajhadu, artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan jahada yajhadu dalam konteks bahasa Arab dia masih umum. Tetapi jika ditambahkan alif setelah jim menjadi jahada yujahidu, maka maknanya menjadi khusus. Maknanya menjadi khusus yang disebut dengan berjuang dengan kekuatan, berjuang dengan pedang, berjuang dengan alat-alat. Maka para orang-orang yang berjuang di Palestina disebutnya mujahid. Artinya apa? Mereka berjuang dengan mengeluarkan tenaga. Pintu yang ke-8 atau pintu yang terakhir yaitu pintu orang-orang yang menahan pandangannya, menahan dirinya, menahan pandangannya dari yang haram, dan ia melaksanakan kebaikan berupa berbakti kepada kedua orang tua dan melancarkan bersilaturahmi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pintu yang ke-8, yaitu pintu orang-orang yang menahan dirinya dari menahan matanya dari yang haram dan dia melaksanakan kebaikan. Yang selanjutnya yaitu yang disinggung tadi dalam kitab ini, yaitu orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat di sini menerangkan bahwa hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah termasuk pekerjaan seorang anak, kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua yang harus dan patut layak seyogyanya anak berbakti kepadanya. Di situ dikatakan fala taqul lahumā uffin, dan janganlah berkata uff, ih, mengeluh, tidak boleh, karena itu akan menyakiti hati orang tua. Inilah yang tadi disebutkan 8 pintu surga yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang berbuat amal soleh. Maka bagi mereka yaitu surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak ada di dunia, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh mata, nikmat yang tidak bisa dibayangkan pada saat-saat ini. Mudah-mudahan sekelumit atau sedikit nasihat ini bermanfaat bagi diri saya dan semuanya. Aqulu qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.